Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Alfian Firdaus dari Teknik Elektro kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan yang mana sebagai tugas yang diampu oleh Ibu Nike. Presentasi kali ini akan membahas mengenai elektromagnet dan elektromekanik. Nah, apa sih elektromagnet? Teori elektromagnetik Maxwell menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan magnet yang berubah-ubah. Artinya, medan listrik dan medan magnet bisa jadi berada pada waktu dan ruang yang berbeda. Tapi merambat dengan frekuensi yang sama, gelombang ini juga memerlukan medium yang merambat. Nah, selanjutnya medan magnet dan medan listrik. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya yang garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Medan magnet memiliki 4 jenis prinsip yang dapat menjelaskan karakteristik dan penggunaannya. Kemudian ada medan listrik. Adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N per C atau dibaca Newton per kolom. Nah, selanjutnya untuk induksi magnetik. Induksi elektromagnetik merupakan gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan Microfaraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnet menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi dan arus listrik yang ditimbulkan disebut arus listrik induksi. Nah, induksi magnet itu dibagi atau ada 3 jenis. Yang pertama ada pada kawat lurus. Nah, medan magnet termasuk besaran vektor sehingga arah medan magnet perlu kita cari. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus ditentukan dengan aturan atau kaidah tangan kanan, yaitu arah ibu jari misalkan menyatakan arah arus listrik, sedangkan lipatan jari-jari merupakan arah medan magnet. Sebagai contoh, jika kita akan melakukan medan magnet yang berada di sebelah kanan kawat dengan arus listrik pada kawat penghantar dari bawah ke atas, maka arah medan magnet di titik tersebut adalah medan masuk ke bidang gambar. Sedangkan jika titik yang akan ditentukan medan magnetnya berada di sebelah kiri kawat dengan arus listrik pada kawat penghantar dari bawah ke atas, maka arah medan magnet di titik tersebut adalah keluar dari bidang tersebut. Selanjutnya pada kawat melingkar. Pada dasarnya kawat lurus berarus listrik dengan kawat melingkar berarus listrik memiliki prinsip yang sama, di mana medan magnet juga akan tetap melingkari sekeliling kawat tersebut. Besar medan magnet pada kawat melingkar sendiri bisa dipengaruhi oleh besar arus listrik dan juga jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar arus listrik yang diberikan, semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar gaya magnet pada kawat melingkar. Nah, selanjutnya pada selenoida. Sebuah selenoida adalah kawat penghantar beraliran listrik yang digulung menjadi sebuah kumparan panjang. Medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah kumparan yang dialiri arus listrik lebih kuat daripada medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah lingkaran. Spektrum magnet yang dihasilkan oleh sebuah selenoida sama dengan spektrum yang dihasilkan oleh sebuah magnet batang. Jadi, sebuah selenoida berkelakuan sama dengan magnet batang. Jika pada tiap ujung kumparan ditetapkan pada magnet jarum, maka kutub utara salah satu magnet yang akan ditarik oleh ujung kumparan yang satu, sedangkan kutub utara magnet
yang lain ditolak oleh ujung kumparan yang lainnya. Jika di dalam kumparan ditetapkan inti besi lunak, maka kemagnetan menjadi jauh lebih besar, di mana susunan seperti itu disebut elektromagnet. Nah, selanjutnya hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Percobaan hukum Faraday menyatakan gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif rate perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Hukum Faraday ini hanya berlaku ketika rangkaian tertutup adalah loop kawat yang sangat tipis. Nah, selanjutnya untuk poin kedua yaitu elektromekanik. Konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik atau motor maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik generator berlangsung menjadi medium medan magnet. Jadi elektromekanik ada sebuah gaya gerak listrik atau GGL yang didefinisikan sebagai beda potensial antara ujung-ujung pengantar sebelum dialiri arus listrik atau sebuah rangkaian terbuka. Konsep dari GGL dalam listrik erat kaitannya dengan adanya tegangan jepit. Jika GGL terjadi pada rangkaian listrik terbuka, maka tegangan jepit sebaliknya. Tegangan jepit adalah perbedaan potensial antara ujung-ujung pengantar yang ada pada suatu sumber listrik yang setelah dialiri arus listrik atau dalam suatu rangkaian tertutup. Besaran tegangan jepit disimbolkan dengan V dan satuannya adalah volt. Nah, selanjutnya untuk dinamik elementar. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu dan rotor merupakan kumparan jangkar yang dengan belitan konduktor yang saling dihubungkan antara ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi GGL. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.